Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Ibnu Khaldun. Sekarang saya berada di Jakarta Selatan dan saya akan mewawancari beberapa rekan kerja saya. Berikut hasil wawancaranya. Baik, selamat malam Ibu. Perkenalkan, nama saya Wanda dari Universitas Ibnu Khaldun Jakarta, jurusan Ilmu Komunikasi. Ingin mewawancarai Ibu seputar politik. Mungkin Ibu bersedia untuk menjawab? Bersedia. Oke. Dengan siapa saya berbicara, maaf? Dengan Ibu Ririn. Baik, Ibu Ririn, mungkin akan ada 8 pertanyaan yang saya akan layangkan. Pertanyaan pertama, apakah Ibu sudah tahu tahun 2024 nanti akan ada pemilihan calon presiden dan Pak Jokowi sudah tidak bisa lagi untuk mencalonkan diri sebagai presiden? Ya, sudah tahu pilihan presiden itu kan jangkanya kan 5 tahun sekali. Nah, sedangkan Presiden Jokowi itu sudah periode. Oke, baik, untuk pertanyaan kedua, melihat pemerintahan Pak Jokowi, menurut Ibu, program apa yang perlu dilanjutkan? Yang program dilanjutkan hanya subsidi. Subsidi, ya, itu sangat penting buat rakyat menengah bawah. Memang sangat membantu ya subsidi itu, Bu, Iya. untuk masyarakat. Oke, baik, pertanyaan selanjutnya, pemerintahan tidak ada yang 100% sempurna, pasti ada saja kekurangannya. Sebagai pembelajaran pemerintahan berikutnya, apa sih yang perlu ditambahkan yang belum ada di pemerintahan Pak Jokowi ini, Bu? Ada berapa sedikit sih, masih ada aja kekurangan, misalkan dia tuh masih sembako kan agak sedikit naik gitu. Oke. Jadi belum bener-bener harga tuh menurun. Mungkin maksudnya subsidi juga, terus Iya. juga untuk harga tidak semakin meningkat karena kan memang masyarakat belum tentu mampu untuk membeli kayak bahan pokok, Ya, makanan gitu ya, Bu, ya. seperti itu. Baik. Untuk selanjutnya, menurut Ibu, mana yang lebih cocok, presiden yang tampak merakyat, sosok presiden yang gagah, atau sosok presiden yang cerdas? Dan mohon pendapat dari Ibu. Sosok yang cerdas. Yang cerdas. Iya, karena cerdas itu dia tahu kan apa dalam pikiran rakyat itu dia bisa menerimanya. Kayak seperti itu. Mungkin tipikal presiden yang mampu menerima aspirasi Aspirasi, dari masyarakat, iya, ya, Bu, ya, iya, yang mampu menjalani iya, juga, ya, Bu, ya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih kriteria seorang presiden yang Ibu harapkan nantinya? Kriteria itu ya contohnya apa yang rakyat itu misalkan kriteria itu dia bisa nerima unik-unik rakyatnya. Dia bisa menerima keluhan-keluhan apa yang dirasakan rakyat kecil, kayak saya contohnya seperti itu. Mungkin sama kayak yang sebelumnya, Bu, ya. Iya. Ingin memiliki presiden yang cerdas, yang mampu menampung aspirasi dari rakyatnya. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, ada apa tidak nama atau sosok tokoh yang memiliki kriteria sesuai harapan Ibu? Boleh tolong sebutkan, Bu? Ada sih presidennya. Boleh. Siapa namanya, Bu? Ya kita sih ya kalau bisa sih Anies lah. Oh. Ya, karena kan dia udah tahu lah segala wilayah Jakarta, misalnya dia tahu banyak lah di peningkatannya. Kalau boleh tahu kenapa sih Ibu milih Anies? Ya karena dia itu sangat berhasil. Contohnya seperti yang di Tebet itu. Eco Park itu, ya, Bu? Iya, dia kan berhasil kan untuk bisa menginginkan rakyatnya, menyenangkan hati warga. Itu sebagai maksudnya untuk masyarakat bisa menikmati fasilitas dari tempat umum tersebut, ya, Bu, ya. Oke, baik. Untuk selanjutnya, menurut Ibu, Indonesia lebih baik dipimpin oleh partai apa, Bu? Sebenarnya sih kalau mau partai sih semua bagus ya. Semua pasti bagus. Itu kan tergantung dari pemimpinnya. Dengan Indonesia yang sekarang ini ya pasti yang kita pinta adalah Demokrat. Karena kan kalau Demokrat itu kan merakyat, seperti itu. Oke. 4 pertanyaan terakhir, Bu. Apa harapan Ibu terhadap pemerintahan berikutnya di tahun 2024 nanti, Bu? Agak meningkatkan meningkatkan harga-harganya, terus masalah misalkan banjir bisa diatasin,
terus pembangunan yang masih belum ini masih rampung. Nah, terus bisalah keamanan juga, karena kan pada saat ini kan banyak sekali penculikan, perampokan, jadi kan bisa menjaga rakyatnya. Terus dia juga saling membantu kepada pihak-pihak polisi gitu, bisa segeralah seperti itu. Keamanan dari negaranya itu sendiri. Iya, itu penting banget kalau buat kita. Oke, baik. Mungkin itu saja Bu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih banyak atas partisipasinya Ibu untuk menjawab pertanyaan saya. Terima kasih banyak Bu. Mohon maaf sebelumnya. Selamat malam Ibu. Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Wanda dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Ibnu Khaldun. Dengan siapa saya berbicara, maaf? Dengan Asti. Baik, Kak Asti mungkin akan ada 8 pertanyaan yang akan saya tanyakan. Kak Asti mungkin bersedia untuk menjawabnya? Boleh. Oke, baik. Pertanyaan pertama, apakah Kak Asti sudah tahu 2024 nanti kita akan ada pemilihan presiden dan Pak Jokowi sudah tidak bisa mencalonkan lagi sebagai presiden? Sudah tahu, sudah. Oke, mungkin beri penjelasannya Kak. Mungkin ada penjelasan dari Kak Asti pendapat. Yang aku tahu masa presiden itu 2 periode ya, hanya 2 periode ya. Hanya 2 periode. Oke. Pertanyaan kedua, melihat pemerintahan Pak Jokowi, menurut Kak Asti program apa yang perlu dilanjutkan? Pembangunannya oke sih. Pembangunan. Mungkin boleh kasih contoh salah satu pembangunannya Kak? Mungkin banyak jalan tol ya. Banyak jalan tol. Jadi mempermudah untuk infrastrukturnya. Oke, pertanyaan ketiga, pemerintahan tidak ada yang 100% yang sempurna, pasti ada saja kekurangannya. Sebagai pembelajaran pemerintahan berikutnya, menurut Kak Astri, apa sih yang perlu ditambahkan dari pemerintah Pak Jokowi ini untuk nantinya? Menurut aku sih sudah cukup baik sih. Sudah cukup baik sejauh ini ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, menurut Kak Asti, mana yang lebih penting, sosok presiden yang tampak merakyat, sosok presiden yang gagah, atau sosok presiden yang cerdas? Dan mohon penjelasan dari Kak Astri. Kalau menurutku semuanya saling keterkaitan ya, karena sebagai pemimpin negara itu butuh yang dari sebutan, kayak gagahnya oke, terus cerdasnya oke. Memang penting banget ya kayak untuk kriteria yang tadi. Selanjutnya, bagaimana sih kriteria seorang presiden yang Kak Asti harapkan nantinya? Sejauh ini yang lebih dengar apa kata rakyatnya sih. Itu. Yang ingin menerima masukan dari betul sekali. Yang terima masukan. Selanjutnya, ada nggak nama atau sosok tokoh yang memiliki kriteria sesuai harapan Kak Asti? Sosoknya ya. Iya. Dalam negeri atau luar negeri? Mungkin dalam negeri ya, kayak untuk memimpin Indonesia nantinya jadi presiden 2024. Siapa ya? Kayak mungkin Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir. Mungkin beri penjelasan kenapa Pak Erick Thohir, Kak? Lebih apa ya? Lebih oke aja gitu. Di looknya kelihatan lebih apa berwibawa gitu ya? Ya, lebih. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Kak Asti, Indonesia lebih baik dipimpin oleh partai apa, Kak? Partai ya? Apa ya? Semua partai baik sih. Oke. Cari aman. Cari aman. Mungkin bisa disebutin satu yang menurut Kak Asti ya oke gitu. Apa ya? Semua baik. Semua baik. Oke. Pertanyaan terakhir, apa harapan Kak Astri terhadap pemerintahan berikutnya di tahun 2020? Yang pertama lebih berkontribusi untuk Indonesia mungkin, kemudian lebih sesuai aja ya sama apa yang dipromosiin, bukan promosi ya, kayak apa sih namanya? Yang mereka sudah kampanyekan gitu ya kayak. Yang dikampanyekan itu lebih sesuai lagi. Lebih direalisasikan untuk. Betul. Realisasinya itu nyata gitu loh, nggak cuma umbar janji. Oke, baik. Mungkin itu saja yang pertanyaan
dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Selamat siang Pak. Perkenalkan, nama saya Wanda dari Universitas Ibnu Khaldun, jurusan Ilmu Komunikasi. Dengan siapa saya berbicara? Dengan Rizvan Ma'arij. Oke, baik. Pak Rizvan, sebelumnya saya akan memberikan 8 pertanyaan terkait politik di Indonesia. Mungkin berkenan untuk menjawabnya, Pak? Boleh. Terima kasih. Ada pertanyaan pertama. Menurut Pak Rizvan, apakah sudah tahu pada tahun 2024 nanti akan ada pemilihan presiden dan Iya. Pak Jokowi sudah tidak bisa mencalonkan sebagai presiden lagi, Pak? Tahu. Kalau boleh tahu, kenapa, Pak? Mungkin ada penjelasannya kenapa Ya. tidak bisa mencalonkan lagi. Karena dia udah 2 periode. Oh, jadi memang presiden hanya 2 periode saja ya, Pak? Ya, cuma 2 periode doang. Oke, baik. Pertanyaan kedua, melihat pemerintahan Pak Jokowi, menurut Pak Rizvan, program apa yang perlu dilanjutkan? Sejujurnya saya nggak ngikutin berita, Oke. nggak ngikutin apapun. Jadi ya menurut saya ya mungkin nggak ada. Yang Bapak tahu sedikit tentang Pak Jokowi, program-programnya? Mungkin ya BPJS ya. BPJS ya, Pak? BPJS, tapi paling BPJS perlu dikembangin lagi sih. Jadi ya oke. lanjutin cuma dirapin aja. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, pemerintahan tidak ada yang 100% sempurna, Pak. Pasti ada saja kekurangan. Sebagai pembelajaran pemerintah berikutnya, apa sih yang perlu ditambahkan atau yang belum ada di pemerintahan Pak Jokowi saat ini? Lebih dengerin sama diskusi sama ahlinya. Oke, lebih mendengarkan aspirasi dari masyarakat ya, Pak ya? Ahli sih, nggak mungkin kalau masyarakat terlalu banyak kan, Oke. jadi kurang. Mungkin tokoh masyarakat bisa, cuman lebih ke arah yang ahli di bidangnya gitu sih. Baik, pertanyaan selanjutnya, menurut Pak Rizvan, mana yang lebih penting, sosok presiden yang tampak merakyat, sosok presiden yang gagah, atau sosok presiden yang cerdas? Dan mohon penjelasan dari Pak. Cerdas sih, Cerdas. karena yang lainnya cuma kulitnya. Jadi kalau cerdas bisa ngasilin. Ya itu cerdas. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih kriteria seorang presiden menurut Pak Rizvan? Yang pasti dia harus paham kalau kita masyarakatnya beragam, Oke, sama ya lebih mau ngedenger daripada banyakin ngambil keputusan. Oh. Mungkin sama-sama penting ya ngambil keputusan, sama-sama dengar. Cuman yang paling penting itu sih mahamin, karena kita kan suku masyarakatnya beragam, jadi banyak ya, Pak? nggak segampang itu buat ngambil keputusan. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, ada nggak tokoh nama yang menurut Bapak memiliki kriteria sesuai harapan Bapak untuk menjadi presiden nantinya? Yang masih ada, Yang masih ada? nggak ada. Nggak ada. Berarti memang dia 1 sebutin, Pak, yang menurut Bapak mungkin oke dalam bekerja atau dalam program-programnya? Karena mungkin subjektif ya. Oke. Kalau menurut saya pribadi sih ya di dalam dunia politik ya nama itu cuma maskot yang orang Oke. depan. Jadi ujung-ujungnya ya kelompok politik di belakangnya. Dan menurut saya pribadi sih saya termasuk golongan orang-orang yang emang bisa dibilang mungkin nggak terlalu naruh ekspektasi yang terlalu banyak sama partai politik atau. Oke, berarti memang tidak ada satu nama yang menurut Pak Rizvan oke lah ya, oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, nah menurut Pak Rizvan nih, lebih baik Indonesia dipimpin oleh partai apa, Pak? Sama sih, sama kayak statement tadi, karena mungkin secara subjektif ya, saya bukan tipe orang yang percaya sama kelompok tertentu atau kayak salah satu partai, karena masing-masing partai punya kepentingan masing-masing. Jadi itu sih menurut saya ya nggak ada. Nggak ada ya? Sebagai Oke. masyarakat ya kita harus coba memecahkan masalah kita sendiri atau ya gitu. Oke. Pertanyaan terakhir nih, Pak, apa harapan Bapak terhadap pemerintahan berikutnya di tahun 2024? Nggak banyak, cuma sesimpel ya sesimpel ya udah sering-sering lebih banyak mendengar aja sih. Lebih banyak mendengar dan merealisasikan yang masyarakat inginkan gitu ya, Pak ya? Sebenarnya merealisasikan maksudnya mungkin ini kesotoyan saya ya, dari Oke. orang yang nggak pernah ada di dunia politik. Cuman Nggak apa-apa. kalau dari yang sekarang ini pengambil keputusan tuh kayak seakan ngambil keputusan ya karena
mungkin untuk portofolio pemerintahan mereka atau segala macam. Jadi nggak ada yang ngambil keputusan karena mendengar aspirasi atau mendengar aspirasi dari tokoh atau Mungkin ngambil keputusan untuk masyarakatnya juga ya Pak ya. Jadi yang paling penting denger dulu, sering-sering denger. Oke, itu saja Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak untuk jawabannya Pak. Sekian wawancara dari narasumber. Adapun beberapa poin yang saya rangkum dari wawancara tersebut. Poin yang pertama, narasumber sudah mengetahui bahwa Pak Jokowi sudah tidak dapat mengajukan kembali sebagai calon presiden karena masa jabatan presiden yaitu 5 tahun dan hanya 2 periode saja. Poin kedua, narasumber ingin program BPJS Kesehatan maupun ketenagakerjaan tetap diadakan karena program tersebut sangat amat membantu masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas pemerintah. Yang ketiga, sosok presiden yang diinginkan oleh narasumber yaitu presiden yang tampak merakyat, gagah, serta cerdas. Dan yang keempat, adapun satu nama dari salah satu narasumber, calon presiden yang akan dicalonkan nantinya yaitu Pak Anies karena beliau cukup baik dalam memanfaatkan lahan kota sebagai hiburan masyarakat yang jenuh dengan aktivitasnya, salah satu adalah Taman Eco Park di Tebet. Dan yang terakhir, dari 3 narasumber menginginkan calon presiden nantinya akan mendengarkan aspirasi dari rakyat dan tidak mudah memutuskan suatu keputusan yang dapat merugikan rakyat Indonesia nantinya. Sekian video wawancara mengenai pemilihan calon presiden 2024 nanti. Mohon maaf bila dalam video ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.